abstraknya Dian ya. Tadi saya ada edit itu abstrak itu. Copy saja yang ada di itu, yang ada di Google Drive ini. Iya, baik Ibu. Nah, terus ini lagi. Pola artikel kalian itu sama. Contoh ini, waktu dan tempat. Saya tadi kasih komentar di artikelnya Dian dan kawan-kawan nih. Harusnya begini kalimatnya, waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan sejak 14 September sampai 2 November. Di kebun biologi. Tunjukkan kebun biologi itu mana sih? Ini loh titiknya. Kan ada gambar nih. Gambar itu harus dirujuk dalam teks. Gambar 1, koma, kemudian fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Gorontalo. Sudah, begitu aja. Masalah detailnya itu kan langsung di sini. Terus ini nih, punya Berlian dan kawan-kawan. Ini nggak konsisten nih et al-nya. Ada yang miring, ada yang ini pakai Mendeley atau apa? Ini harusnya miring et al-nya karena ini artikel bahasa Indonesia, bukan bahasa Inggris. Belum tentu juga et al semua. Ini Widiat Ningrum. Apakah Widiat Ningrum ini jurnalnya memang internasional atau jangan bilang ini jurnal Sinta atau non Sinta. Kalau non Sinta, penulisnya lebih dari satu, jangan pakai et al, harusnya DKK. Terus yang keliru, posisi alat dan bahan. Alat dan bahan itu tidak di sini harusnya menurut saya. Ini sesuai dengan template jurnalnya siapa nih? Jambura ini. Iya. Metodologi penelitian. 1, waktu dan tempat. Harusnya di sini tuh alat dan bahan dulu, baru metode penelitian. Metode penelitiannya apa sih yang dipakai? Eksperimental kah? Apakah? Nah, itu maksudnya yang di sini nih. Ini justru panjang lebar sekali penjelasan di metode penelitian ini. Saking maunya. Siapa itu yang mau kasih komentar? Izin Ibu, jadi metodologi itu sebenarnya kami punya cuman 1 paragraf, terus ada 1 rujukan dengan citasinya Ibu. Terus Prof bilang itu usahakan punya 7 atau 5 rujukan, makanya jadi panjang seperti itu Ibu. Yang dimaksud Prof itu adalah contoh nih, prosedur kerja. Persiapan lahan dan bedengan. Kamu mengacu dari penelitian siapa? Jadi harusnya di sini nih, persiapan lahan dan bedengan. Persiapan lahan dan bedengan merujuk dari penelitian titik-titik, itu udah 1. Lanjut lagi di tahap yang lain. Nah, harusnya itu yang sumber-sumber di atas ini kayaknya masuk di bawah ini. Ini kan masih bagian dari metode. Alat dan bahan saja itu juga masih masuk metode. Ini contoh prosedur kerja, persiapan lahan dan bedengan. Sudah, kamu buat bedengan sama lahanmu seperti apa? Pakai kajian siapa? Tinggal dicantumkan menurut merujuk dari penelitian titik-titik tahun 2025 misalnya. Pemeliharaan tanaman. Nah, kamu pemeliharaan tanamannya seperti apa? Itu modifikasi dari penelitian siapa? Ada lagi citasi di sini. Nah, kalau bisa enggak usah poin-poin ini pemeliharaan tanaman, enggak harus begini. Kan bisa dibuatkan jadi 1 paragraf ini cuma 2. Nah, ini pasti ada kajian yang bisa dirujuk. Itu sudah berapa? 3. Penanaman benihnya. Pemberian perlakuan, apalagi ini perlakuan. Kamu mencontoh siapa ini? Pakai sekam bakar. Ini aja sekam bakar, siapa punya nih?
punya berlian dan kawan-kawan. Kok kamu sekam bakarnya konsentrasinya 5 kilo, 10 kilo. Kenapa pakai acuan itu? Dari siapa kamu mengacu? Kan kemarin saya jelaskan. Oh, penelitiannya Cynthia menggunakan sekam bakar 10 kilo, 15 kilo, dan seterusnya. Nah, di sini berarti kamu bisa pakai kata modifikasi dari penelitian titik-titik. Itu yang dimaksud Prof. Jadi setiap tahap ini ada sumbernya. Kalian mengacu dari siapa sih? Parameter pengamatan saja harusnya itu juga mengacu dari cara orang. Oh, orang-orang tuh mengamati jumlah daun, jumlah bunga, jumlah buah. Nah, di sini saja nih. Harusnya di sini parameter pengamatan tuh satu, parameter vegetatif dan generatifnya apa aja. Kan bisa dipisahkan. Harusnya dibuat seperti itu nih. Contoh ini punya Ibu, nah, izin layarnya Ibu tidak bergerak, Ibu. Oh, astagfirullah, lupa lagi. Ya, kenapa nggak ngomong dari tadi? Tunggu ya, tunggu. Ini sudah malam, Nak. Kalian juga terlambat kasih tahu kalau atau ini permintaannya Prof tiba-tiba ini. Iya, batasnya hari ini, Bu. Nah, sudah muncul? Ini sekarang artikelnya Berlian dan kawan-kawan. Sudah? Contoh di sini nih prosedur kerja persiapan lahan. Harusnya di sini nih. Persiapan. Kelihatan nggak di kalian? Ada, Ibu. Ada, Ibu. Nih, persiapan lahan dan bedengan merujuk dari penelitian titik-titik, koma, tahun. Dengan 5 tahapan, yaitu misalkan ya 5 tahapan. 1, 2, dan seterusnya. Tapi kalau nggak 5 tahapan ya boleh dibuat jadinya narasi paragraf, jangan poin-poin. Atau langsung di sini, yaitu digunakan bedengan dengan ukuran 40 cm kali 120 cm dengan jarak antar bedeng sabar. Saya lagi tunggu driver antar obat. Dengan jarak dengan jarak antara bedengan 20 cm. Selanjutnya tanah digemburkan dan diberi pupuk dasar. Ini apa? Emang ada ini? Siapa nih? Berlian. Kamu pakai pupuk apa? Sekam. Pakai sekam bakar, Ibu. Nah, adakah pupuk-pupuk selain yang dikasih selain sekam bakar itu? Kan tidak ada. Iya, Ibu, hanya itu. Nah, berarti langsunglah kamu dan diberi pupuk, jangan pupuk, dan diberi sekam bakar sesuai konsentrasi per
perlakuan di setiap bedeng. Nah, titik. Sudah. Nah, di sini harusnya sudah tidak ada ini. Kalaupun ini disatukan ya, boleh nanti menambah di sini. Perlakuan atau buat tabel, tapi nggak usah di ini, cuma berapa nih? 1, kontrol 5 dan 10. Nah, kamu sebut 0 ini dengan simbol apa? Mana tabelnya? K1, K2. Di sini ada 0. Ada kontrol. Kontrol maksudnya tanpa sekam ya? Ada itu. Setahu Tidak ada. ya, kenapa? Tidak ada. Terus kenapa ini ada? Harusnya kan berarti perlakuan K1 dalam kurung sekam bakar 5 kilogram. 5 kilogram. Kemudian perlakuan K2 dalam kurung sekam 10 kilogram. Atau bisa juga ditambahkan di sini. K1 itu bedeng 1, K2 itu bedeng 2. Kan jadi orang tahu, oh ternyata dua bedengannya itu sudah dipatok sesuai dengan perlakuan. Nah, ini berarti hilang. Kemudian penanaman mentimun. Bagaimana caranya? Mengacu dari penelitian siapa cara menanam benih di ladang kemarin? Itu juga ada di sini. Prosedurnya siapa? Pasti ada. Kalaupun tidak pada mentimun, pakai pada tanaman yang lain. Kemudian penyiraman. Berdasarkan siapa? Berdasarkan penelitian titik-titik. Atau misalnya langsung penyiraman dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan kelembaban tanah. Baru dalam sini modifikasi dari titik-titik, 2023 misalnya. Selanjutnya tahap penyiangan dilakukan dengan cara secara berkala untuk menghindari persaingan hara dengan gulma. Nah, sudah. Lanjut lagi. Nah, jadi sebenarnya di metode penelitian ini tuh tidak harus apa ya ibaratnya. Nah, contoh ini sekam bakar ini. Ini tidak harus, ini tuh harusnya ada di mana? Di latar belakang sekam bakar. Kenapa harus digunakan sekam bakar? Apa alasan kuatnya kamu pakai sekam bakar? Karena sekam bakar diketahui mampu meningkatkan ketersediaan unsur hara terutama fosfor dan kalium. Itu harusnya ada di latar belakang penelitian atau bagian pendahuluan. Jadi yang ada di metode itu bukan begini bentukannya, apalagi tadi kelompoknya Dian, panjang sekali metodologi penelitiannya. Ini juga ini nih, keterangan di bawah nih tabel ini bukan TNR ini. Ini keterangan gambar harusnya fontnya 10. Ini gambar ini kan. Harusnya ini jangan dibuat begini. Harusnya ketik, enggak boleh di screenshot. Harusnya nih gambar 2, misalnya gambar 2 A, B. A itu apa? B itu apa? Jadi contoh nih keterangan gambar di sini dia nih. Gambar 2 titik. Morfologi buah mentimun. Dalam kurung nama ilmiah titik. A itu buah mentimun perlakuan
pupuk NPK, atau tidak usah lagi langsung sebut lagi 250 gram, kan tadi di atas sudah dijelaskan K1 itu apa. Perlakuan K1, titik koma, B itu buah mentimun, perlakuan K2. Nah, tidak boleh sebenarnya cuma begini, harusnya ada ciri khasnya. Oh, K1 itu warnanya bagaimana? Jadi perlakuan K1 dominan berwarna kuning. Yang K2 itu masih beberapa masih hijau segar. Nah, begitu keterangan gambarnya. Ini nggak boleh begini nih. Boleh ini disatukan, ini, tapi harus ada keterangan di sini A, di sini B. Nah, ini juga ini nih. Ganti fontnya. Boleh begini keterangannya, tapi sebaiknya ikuti font yang umum digunakan. Nah, harusnya di sini nih, konsentrasi berapa yang paling bagus? Ini terlalu panjang ini kesimpulan ini. Langsung saja to the point. Berdasarkan hasil pengamatan, perlakuan K1 menghasilkan jumlah buah terbanyak, berat buah tertinggi, misalkan ya, ini misalkan, dengan diameter buah tertinggi. Sudah, tidak perlu ini penjelasan sampai ke bawah-bawah ini. Kalaupun ada saran penelitian, itu paling ditambahkan. Tapi di sini kan hanya minta simpulan. Itu toh sesuai dengan tujuan. Tujuannya penelitian ini apa sih? Kan untuk melihat pengaruh terhadap pertumbuhan vegetatif dan generatifnya. Nah, ini baru vegetatif dan ini sudah generatifnya. Terus bagaimana terhadap bunganya? Jumlah bunga berapa? Jumlah daun berapa? Terbaik di mana? Ingat ya, terbaiknya itu di mana? Itu toh di kesimpulan, nggak usah panjang-panjang begini nih. Ini kan sudah dijelaskan di pembahasan. Jadi kesimpulan yang hanya menyimpulkan yang paling bagus dan dosis berapa yang paling rekomendasi. Dosis terbaik atau direkomendasikan berapa. Nah, ini harusnya begini nih. Terus ini nih font juga ini Dian tidak sesuai. Ini semua fontnya pakai Lustria, bukan TNR. Silakan Kalau diganti. di template, Ibu, kalau misalnya di template artikel yang Prof. Nofri kasih itu pakai Kalista, Ibu mau pakai Kalista atau tetap pakai TNR? Ikuti template. Nah, setauku ya, jurnalnya Jambura itu pakai Kalisto MT bukan TNR. Ya enggak? Ya. Semua loh. Iya, Ibu. Saya ini editornya Jambura. Jadi setahu Kalisto itu font yang digunakan sama Jambura. Berarti semua dari judul sampai ke bawah itu Kalisto semua, Kalisto MT. Abstraknya itu Kalisto MT 9. Ini abstrak mana nih abstrak? Nih kan 9, fontnya 9. Ini masalah isian konten di dalam itu tidak terlalu, tapi memang menonjol sekali kalian cara penyajian datanya. Ini apalagi ini nih, tolong diperbaiki nih Dian. Ikuti yang di bawah tadi yang saya sudah tunjukkan di apa itu? Tunggu saya hentikan dulu. Aduh, saya ini lagi dikejar deadline adik-adik. Kenapa kalian baru muncul di jam segini?
mana ini? Nah, untuk yang ini, wah, gimana lagi? Kenapa di saya terbaca Lustria ya? Harusnya Kalisto. Nah, silakan diperbaiki. Ini contoh tadi tabelnya berlian dan kawan-kawan juga itu masih terlalu banyak garisnya. Baik Ibu. Ibu izin bertanya Ibu. Untuk hasil panen ini Bu, hanya mendapatkan 9 buah Bu. Terus kalau mau buat ulangan itu jadi bagaimana Bu? Enggak usah. Kalau memang cuma itu yang ada, enggak usah dibuat ulangan. Tapi di pembahasan itu dijelaskan bahwa hasil buahnya itu hanya keseluruhan dari bedeng 1 dan bedeng 2 hanya diperoleh 9 buah. Kalau untuk Itu yang hasil dijelaskan dalam tabelnya tidak, maksudnya gini, dalam tabel itu cukup yang 9 buah itu yang kalian ukur. Ada nggak beratnya itu 9 buah itu? ada Ibu, ada. Ya sudah dirata-ratakan, tapi saran saya itu cuma ya data yang 9 buah itu cuma ada di laporan tapi tidak ada di artikel. Oh, berarti Jangan yang di dicantumkan. artikel itu rata-rata Ibu. Enggak usah dicantumkan itunya, yang buah itu, karena cuma 9. Atau boleh, tapi kamu jangan mention ulangan di dalam pembahasan itu. Cukup menjelaskan bahwa perlakuan sekam bakar pada 5 dan 10 kilo itu tidak memiliki pengaruh pada pertumbuhan generatif mentimun. Dalam hal ini jumlah buah, berat buah dan jumlah khususnya jumlah buah. Karena hanya diperoleh 9 buah dari keseluruhan bedeng 1 dan bedeng 2. Yang penting dijelaskan. Carikan alasannya kenapa bisa kok sekam bakar hanya bisa menghasilkan 9 buah mentimun selama periode 14 November. Berapa tadi? September sampai November itu. Itu yang ada di pembahasan. Kalau masalah tabel tidak harus disajikan dalam bentuk tabel di artikel. Cukup disebutkan bahwa memang hanya ada 9 buah. Kan ada gambar toh 9 buah berarti gambar kalian ini. Iya Ibu. Nah, berarti di gambarmu, di gambar buah morfologinya si mentimun itu cuma ada 9 buah yang berjejer. Karena kamu katakan bahwa hanya ada 9. Jangan sampai kamu bilang di hasil jumlah buah cuma 9 tapi di gambar lebih dari itu. Nah, itu yang keliru. Izin Ibu, yang 9 buah itu ada 2 perlakuan. Untuk pupuk 5 kilo itu 3 buah, dan yang pupuk 10 kilo itu Ibu 6 buah. Ya sudah, tetap disebutkan bahwa dari bedeng 1 hanya diperoleh 3 buah, dari bedeng 2 hanya diperoleh, dari perlakuan K1 hanya diperoleh 3 buah, dan K2 diperoleh 6 buah, dengan total 9 buah. Berarti di gambar juga itu cuma ada 3 dan 6. Ya kan? Iya Ibu. Coba ya saya cek dulu punya berlian. Terus kelompok yang lain, ada pertanyaan? Ibu, kan untuk kelompoknya saya buahnya banyak Ibu. Ingin memperjelas kembali Ibu. Untuk satu ulangan itu 10 buah per perlakuan Ibu. Dibuat Begini seperti saja. itu. Iya, itu kalau banyak buahnya. Tapi kalau buahnya misalkan hanya ada total, kan misalnya nih, dari perlakuan 1 hanya ada 15 buah. Ya sudah, buat saja berarti ulangan 1 5 buah, ulangan 2 5 buah, ulangan 3 5 buah. Cukup kan jadi 3 ulangan. Begitu juga yang satunya. Jadi data meskipun buahnya lebih dari 15, tapi yang kamu ukur berat basahnya, diameternya,
dan panjangnya itu hanya 15. Kenapa 15? Kan cuma ulangan satunya 5, ulangan 2-nya 5, ulangan 3-nya 5. Baru dirata-ratakan. Oh, ternyata rata-rata keseluruhan berat buah itu sekian. Begitu. Contoh ini ya, mana nih datanya Dian tadi? Aduh ini artikel saya ini. Ada 18 dan 22 buah, Ibu. Nah kan 18 dan 22 itu aja nggak imbang. Itu pun kalau kita mau bagi 3 ya, itu nggak bisa dibagi 3 karena nggak cukup. Harusnya kan kalau mau bagi 3 ya 10 di U1, 10 U2, 10 U3. Berarti kebutuhannya adalah 30 buah. Ya kan? Nah, berarti datanya Dian di bagian mana tadi? Ini di berat buah dan lain-lain. Berarti tabelnya itu harusnya ini perlakuan. Ini ulangan. Ini panjang, ini berat, ini diameter. Karena ada ulangan 1 U2, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3. Nah, berarti di sini perlakuan. Di sini ulangan. Ini berat buah dalam gram. Ini diameter buah dalam milimeter atau apa satuannya. Ini harus jelas nih. Panjang buah dalam sentimeter misalnya, atau supaya seragam dua-duanya pakai milimeter. Jadi kalaupun hasil pengukuran kalian sentimeter, ya konversi ke milimeter. Itu kan gampang, tinggal diubah. Nah, ini perlakuan K1 ya, misalnya K1. Ini ada U1, U2, U3. Nah, di sini berarti karena tadi buahnya hanya ada 18 dan 22, berarti memang betul U1 itu cuma pakai 5 buah. Di sini juga 5 buah. Ini juga 5 buah. Tapi ini jangan ditaruh begini ya, jangan dalam keterangan. Yang tahu itu adalah kalian. Ini di mana nanti ini? Ini di parameter pengamatan atau teknik pengumpulan data. Parameter yang diukur apa? Misalkan yang salah satu adalah diameter buah, panjang buah, dan berat buah. Berat buah itu bagaimana cara mengukurnya? Berat buah dihitung, maksudnya diukur dengan cara ditimbang menggunakan timbangan digital. Dengan 3 ulangan, setiap ulangan terdiri dari 5 buah. Jadi dalam itu rata-rata berat buah diperoleh dari rata-rata ulangan, rata-rata setiap ulangan. Nah, jelaskan nanti ulangan itu berapa buah? 5 buah. Kan orang sudah tahu, oh ternyata yang dia ukur ini rata-rata yang ada di sini sekarang adalah rata-rata dari 5 buah. Begitu juga ini. Jadi kalau di sini cuma diukur 5, di sini juga 5, di sini juga 5. Dan itu buah yang sama. Ini baru K1. Lanjut di K2. Ini U1, U2, U3. Sama juga di atas. Jadi nanti di bawahnya sudah ada totalan. Atau misalnya kalian mau jadinya, oh ya sudah kalau begitu masih ada kolom di sini satu lagi, rata-rata. Atau ini langsung yang diisi di sini, ini. Misalkan di sini 1 sekian, rata-rata U2 sekian, rata-rata U3 sekian. Berarti di sini masih ada totalan. Total rata-rata. Ada di sini. Berarti ini tabelnya digabung. Ini kelihatan di kalian kan ini? Ada, Ibu. Nah, rata-ratanya berapa di sini nih? Rata-rata dari atas ini ya. Nah, ini juga. Ini juga.
Jadi isinya ini cuma rata-rata nih. Di sini juga nanti rata-rata. Jadinya rata-ratanya ada di bawah sini. Kalau tabelnya begini. Tapi kalau misalnya K1 di atas sana, ya berarti keterangan-keterangan ini di samping sini, ya itu lain lagi. Berarti rata-ratanya di samping. Kalian mengikut ini boleh, tapi yang jelas pastikan ini garis-garis di tabel ini tidak ada. Terkecuali ini caranya ya. Nih. Masuk di sini, hilangkan dulu tanpa batas. Baru gambar tabel. Nah, tinggal di sini nih, tambah 1, 2, 3, 4, 5. Supaya ada pembedanya, kasih garis di sini. Nih. Ini bagian tengahnya ya, bagian tengah. Kalau bagian apa ini? Atas bawahnya, aduh, piye tuh? Tinggal klik yang batas bawah dan batas atas. Udah. Udah begini doang ini harusnya tabelnya. Nah. Sudah. Begitu. Ini nanti dihapus ya ini. Ini dihapus nanti. Jangan ditampilkan. Yang tahu itu penjelasannya ada di bagian teknik pengumpulan data. Harusnya itu ada dalam laporan maupun di artikel. Bagaimana cara kalian mengukur diameter? Pakai jangka sorong kah tidak? Terus panjangnya diukur dari ujung mana ke mana? Itu yang ada di teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data, parameternya apa saja? Parameter 1, 2, 3, 4, sampai misalnya ada 6 parameter. Iya, 6 parameter itu bagaimana cara memperoleh datanya? Apakah di misalnya diameter, apakah diukur pakai jangka sorong dari, maksudnya di apakah itu di tengah-tengah buahnya atau ambil yang di ukuran ujungnya? Karena kan kalau lihat ya, kalau sebenarnya ambigu ini kalian punya data diameter. Karena mentimun yang kalian hasilkan itu tidak lurus seperti yang ada di pasaran. Ya kan? Contoh. Ini semua berkelok-kelok, berlekuk. Otomatis diameter itu kemungkinan kalian hanya ukur di bagian sini nih. Yang gedenya doang, yang kecil enggak. Padahal aturan diameter itu harusnya diukur semuanya. Kalau dia rata ya bagus. Kalau semua seimbang dari ujung atas ke ujung bawahnya. Jadi sebenarnya kalau diameter buah itu boleh di skip karena bentuk buahnya tidak memungkinkan untuk diukur diameternya. Ya, harusnya ada di pembahasan itu apa coba yang paling menonjol? Kelainan bentuk buah. Kok bisa bentukannya begini, nggak seperti yang pada umumnya kita lihat di pasaran? Ya kan? Ya. Nah ini harusnya yang jadi pembahasan. Bentuk buahnya kok ada kelainan. Apa yang menyebabkan ini? Bisa jadi kan, oh kurang nutrisi, kurang perawatan, atau misalnya terpapar sinar matahari yang cukup tinggi, berhari-hari kemarau dan lain-lain misalnya. Itu kan teknis di lapangan itu harusnya dijelaskan. Carilah sumber pendukung, menurut siapa? Oh, bentuk buah itu dipengaruhi karena kekurangan fosfor misalnya. Rasa manis pada buah dipengaruhi oleh ini. Tapi kan rasa manis ini tidak diukur di sini. Ini nih, harusnya ini rata kanan kiri. Ini pakai mendeley atau enggak ini? Kayaknya tidak ya? Tidak, Ibu. Iya, Ibu.
Memang dia akan berantakan dengan jarak-jarak space yang seperti ini, tapi memang begitu bentukannya. Nah ini nih, hilangkan ini. Apa ini jurnal? Ucapan terima kasih. Langsung saja di sini. Ucapan terima kasihnya tuh kayak hanya sekedar menyampaikan bahwa artikel ini merupakan hasil dari mini proyek mata kuliah titik yang diampu oleh 2 dosen. Nah, sebut nama boleh. Di ucapan terima kasih itu sebut nama boleh. Ingat ya tadi ini simpulan, pastikan saja yang tercantum mana yang terbaik. Terbaik pada jumlah buah, terbaik pada jumlah bunga, terbaik pada berat buah, terbaik pada panjang buah. Itu saja yang dicantumkan, karena kan hanya itu parameternya. Saya cukup koreksi kalian di artikel ya, karena kalian pasti akan punya gambaran bagaimana memperbaiki di laporannya. Atau ada yang tidak tercantum di laporan di sini? Ada semua Ibu, itu sesuai dengan yang Ada lagi pertanyaan? Untuk yang tabel hasil Ibu. Kenapa tabel hasilnya? Yang untuk kelompok kami itu Ibu jadi bagaimana Ibu? Yang kelompok 4. Ya kan tadi yang mana dulu? Mana punya kalian? Apakah saya download tadi? Artikel. Apakah aku mendownloadnya? Kayaknya nggak ada deh. Di kelompok 1. Ops. Sabar ya, saya download dulu. Kelompok 4. Gitu. Terus kelompok yang lain mana suaranya nih? Atau so tidur? Aduh, kalian jangan tidur nih. Kita bela-belain Zoom ini dengan kalian supaya kalian tidak mau dapat marah lagi dari Ibu Prof. Masalahnya kalian dapat marah itu ujung-ujungnya aku juga yang kena. Jumlah nutum. Apa sih jumlah nutum? Kenapa nama kelompoknya begitu? Nama dokumennya begitu. Direvisi ya nanti nama dokumennya. Pantas aku nggak ketemu, ini sudah ada ternyata kan. Masih kelihatan ini? Mana? Ibu. Kelihatan? Belum ada Ibu. Siapa yang keluar dari rapat? Siapa yang keluar dari rapat ini? Nih, ini kelompoknya berlian. Ini Fadel, Hindun, dan Siti Nurain Kati. Nah, sebenarnya di abstrak itu, ini kegiatan jadwal penelitian ini tidak harus ada di situ, Nak. Cukup ini penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bla bla bla. Penelitian ini bertujuan menganalisis. Coba, ini aja udah double ini, nih. Salah ini. Ini sudah ada 2 tujuan. Perbaiki lagi itu dan keluarkan ini. Langsung saja. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh pemberian pupuk organik bla 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 titik. Mana nih? Langsung di sini nanti pengaruh pemberian pupuk organik sekam bakar. Perlakuan aja. Terdapat 2 perlakuan atau enggak ding. Penelitian ini menggunakan 2 perlakuan atau 2 perlakuan dosis sekam bakar yaitu 5 kilo dalam kurung. Nah, di sini pentingnya ini. 5 kilo itu apa? K1. 10 kilo itu K2. Lalu lanjut lagi, metode penelitiannya meliputi persiapan lahan, bla bla bla. Ini nggak usah lagi di sini nih. Ini langsung saja metodenya apa, langsung
Berdasarkan hasil pengamatan menunjukkan atau hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan K1 kan tadi di atas sudah disebutkan 5 kilo itu K1, berarti langsung saja perlakuan K1 titik-titik. Nggak usah lagi sebut sekam bakar, kan sudah dijelaskan di atas sekam apa pakainya apa. Perlakuan K1 memberikan hasil generatif lebih optimal ditandai dengan jumlah buah terbanyak. Nah, ini yang harus ada di hasil. Ini nih, kok hasil sih kesimpulan. Ini yang ada di kesimpulan nih. Nih. Tidak usah bertele-tele di kesimpulan. Kalau direvisi di sini berarti revisi juga di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Ini di bagian pendahuluan. Ingat ya, nanti ini perbaiki nih. Ini kalian memang copy paste antar grup, antar kelompok ini. Ingat ya, alat bahan itu pindah ke atas. Apa yang dipakai selama ini? Ini sebenarnya enggak harus menuliskan berfungsi sebagai, enggak harus. Alat yang digunakan dalam penelitian ini berupa ingat ya, saya cuma jelaskan ini 2 kelompok atau bagaimana? Saya fokus ke hasil kalian. Alat yang digunakan dalam penelitian ini berupa misalnya apa aja? Apa aja yang dipakai kemarin tuh? Cangkul. Bambu. Apa sih ini? Buat tiang penyangga. Nah, kan tiang penyangga. Itu semua alat tuh. Atau jelaskan dulu bahan yang utama, karena bahan itu kan bahan tanam. Bahan tanam berupa biji mentimun dalam kurung nih, sebut mereknya. Mereknya kemarin itu kan panah merah ya. Panah merah, varietasnya apa? Ini harus jelas nih, varietasnya titik-titik. Selain itu, apalagi yang digunakan? Sekam bakar, air, apa lagi? Itu doang? Ya. Sudah selesai. Dan air. Alat yang digunakan berupa tiang penyangga. Jadi sebenarnya itu singkat. Timbangan digital. Apalagi? Cangkul. Dan titik-titik. Kalianlah yang tahu, mengingat apa yang dipakai aja kemarin. Sudah, begitu doang alat dan bahan. Nih, tapi ini penting nih. Timunnya itu varietas apa? Pastikan ini ya, varietasnya apa? Kalau ada, setauku ada kemarin varietasnya itu. Ada yang foto kan itu? Ada, Ibu. Ada, Ibu. Nah, ini doang nih alat dan bahan, sesingkat itu. Bahannya ada lagi dong, ini kalian lupa loh. Ini tanah. Kemudian tadi ikuti di kelompoknya Dian ya. Nih, kurangi itunya. Nah, di sini sebenarnya nih pengamatan hasil ini salah di sini nih. Harusnya masuk itu. Ini udah berakhir nih di sini nih. Masuk di teknik pengumpulan data. Dia setara dengan analisis data. Berarti dia di sini nih. Salah. Parameter pengamatan dalam penelitian ini meliputi titik 2. 1. Jumlah daun.
Nah, diukur dengan cara menghitung setiap helai daun sejak minggu pertama hingga minggu ke berapa kemarin? 4. Keempat. 4. Itu doang. Terus lanjut. Jumlah bunga. Dihitung dengan cara titik-titik. Bagaimana cara kalian hitung jumlah bunganya? Dimulai dari atau jumlah bunga dihitung sejak minggu ke-5 sampai minggu ke-6. Lanjut lagi. Jumlah apa nih, buah. Terus berat buah. Diameter buah. Panjang buah. Ada nggak yang kelewat? Sudah begitu caranya, dijelaskan di teknik pengumpulan data. Baru masuklah di analisis data. Nah, pertanyaannya, analisis data ini, apakah kalian analisis pakai SPSS atau tidak? Tidak. Iya, Ibu. Pasti tidak, karena tabelnya begini sayang-sayang. Kalau hasilnya itu diuji, dianalisis, harusnya data ini masuk di mana coba? Kalian bisa tuh pakai analisis apa ini? Pakai ANOVA, nggak usah pakai apa lagi? SPSS kalau memang berat, karena itu juga butuh spek laptop yang cukup bagus kapasitas memorinya supaya dia bisa di running. Salah, kok ini sih? Pakai Excel aja kalau misalnya nggak bisa dari SPSS. Excel juga bisa, tapi nanti di analisis data itu dijelaskan bahwa data kuantitatif berupa misalnya nih jumlah buah, jumlah bunga, jumlah daun. Sebenarnya kuantitatif semua ini kalian data. Berat buah, apalagi nih, panjang buah. Abaikan diameter buah ya, kalian nggak usah. Maksudnya agak keliru kayaknya menurutku cara kalian ambil diameter buahnya. Berat buah dan panjang Berarti buah. Ibu sudah pakai. Tetap saja cantumkan karena saya yakin ini Prof ini cuma melihat kalian punya itu, tapi tidak usah kalian analisis, tapi tetap cantumkan saja. Nah, panjang buah. Nah, hasilnya sebenarnya ini. Kalau mau aman ya, pakai hasil analisis ini. Hasil analisis SPSS atau hasil analisis SPSS tapi pakai Excel. Di analisis menggunakan two-way ANOVA, bukan one way. Ini tergantung ya, kalian perlakuannya ini one way atau cuma satu ding, ini kan cuma sekam bakar. One way ANOVA dianalisis dengan pada Microsoft Excel. Begini saja dijelaskan, tidak usah pakai SPSS sekian-sekian. Tapi pastikan ya. Nah, ini ada kayaknya artikelku mana yang pakai itu ya. Tunggu aku ingat dulu. Oh, artikel yang baru.
Cukup begini saja dulu. Kalau misal, karena ini nih, analisis data tidak boleh dicantumkan yang kayak tadi. Karena ini sebenarnya kalau lihat data kalian, ini tidak ada yang dianalisis nih. Nih, ini tidak ada yang dianalisis. Ini taruh nih di sini ulangan. Orang kan bertanya-tanya, U1 ini apa coba? Ini keterangan tabel nggak boleh di bawah, harusnya di atas ini. Ingat ya, diperbaiki ini nih. Ini kata tabel nih hilangkan di depan ini. Ini pemborosan kata ini. Harusnya ini kan jadinya rata-rata jumlah bunga. Nah, harusnya begitu. Enggak juga hasil pengamatan. Harusnya rata-rata jumlah bunga pada minggu ke-5 hingga ke-7. Ini di atas. Karena tabel itu bukan gambar. Gambar baru keterangannya di bawah. Tabel ya tabel. Nah ini masih salah nih tabelnya. Kurangi garisnya ya, siapa nih? Berlian. Nanti dinolkan ulang. Mana tadi yang pengamatan buah? Pengamatan buah. Oke. Pokoknya ini pastikan saja kayak keterangannya tadi di kelompoknya Dian. Ini harusnya enggak usah begini. Ini kan gambar dalam tabel ini. Kemarin perasaan saya sudah jelaskan kalian cara mengedit gambar di Excel. Di Excel sih. Di PowerPoint. Silakan gunakan itu untuk menambah keterangan. Jangan ditambah di sini karena kadang kalau tak geser ini gambar, geser juga keterangannya kadang karena ini nggak bisa di grup, nggak bisa digabungin. Kalau saya lupa itu cara mengedit gambar di PPT. Iya, untuk menjadi gambar itu kami sudah lupa. Aduh adik-adik, ya Allah. Tapi ini juga mesti andai kan tidak sakit semingguan ini tuh kalian saya juga tunggu-tunggu kalian kok nggak ada yang konsul. Ini jadi dimasukkan ke apa lagi tuh? Ke simbiosis. Iya, Ibu. Jadi Ibu. Ya Allah. Ingat ya, ini diubah nih kesimpulannya supaya tahu nih kenapa gampang nih kalian bikin PPT kalau sudah disederhanakan di artikel biar nggak banyak yang dibahas. Nanti kan cuma di PPT-nya langsung hasil jumlah buah sekian. Apa yang terjadi dengan konsentrasi segitu ya? Terbaik sekian. Menurut ini sudah langsung jelaskan. Terbaik pada konsentrasi K1. Menurut penelitian titik-titik tahun sekian, terbaik itu dengan konsentrasi 50 kg misalnya. Sudah langsung itu saja, itu bagian pembahasan. Hasil dan pembahasan, jadi langsung tabel satset. Tapi karena ini tabelnya nggak dianalisis, jadi berarti kalian ya masih siap dapat apa namanya? Teguran dari Prof. Ini saja, ini enggak usah. Tak usah mau apa namanya? Ini yang mana berat buah? Diameternya nggak usah ini diameter. Atau tetap ya. Masalahnya ketimpang sekali. Rata-rata di atas ini kan cuma 36. Kan jumlah buah. Berarti jumlah buah ini tidak ada di atas kan tabelnya? Sudah tidak ada, Ibu. Jumlah pengamatan buah di sini apa nih maksudnya? Minggu 5, minggu 6 ini? Itu untuk jumlah rata-rata. Ini masih ada buah. jumlah buah ini. Itu yang untuk minggu ke-5 dengan minggu 6, Ibu, yang sebelum dipanen. Masih ada berapa buah? Itu sudah di rata-rata, Ibu. Sudah kasih keluar ini tabel yang ini. Pengamatan buah ini. Keluarkan. Langsung saja pas panen ini. Terhitung cuma 9 buah. Hilangkan ini. Ambigu jadinya nanti nih. Ini datanya jadinya nggak sinkron dengan yang di bawah. Baik, Ibu.
Berarti data ini dimerahkan ya, ini kas keluar nih. Berarti kami punya juga, Ibu. Ih, kamu banyak buahnya, dia punya nggak ada. Oh. Apa yang kuharapkan? Apa yang kuharapkan, Dian? Ingat ya, keterangan tabel itu di atas, di atas. Ibu, izin kalau kami yang buahnya ada yang di yang satu itu ada 4, di yang satunya lagi itu ada 7, masih mau pakai pengamatan buah Ibu? Tetap kayak bikin George, kayak punya berlian ini. Nanti di sini 4, di sini 7. Ini yang tetap ada ya, tapi data yang di sini ini yang begini-beginian ini kasih keluar, enggak usah Sudah tidak mau dimasukin. dipakai. Baik. Kelompok berapa itu? Kelompok 3 Ibu. 3 Ibu. Wah, sabar ya, sabar. Terlalu banyak kalian punya. Siapa ini? Berani sekali dia. Oke, lanjut. Sudah, pokoknya ini cuma perkara tabel. Ingat, salah kalian akan temukan kalau begitu Ibu Prof melihat. Ini di jumlah, ini pengamatan daun. Jangan begini-begini banget. Pengamatan daun, pengamatan jumlah daun. Di keterangannya aja ada ini. Berarti di sini juga nih rata jumlah daun pada minggu pertama sampai minggu keempat. Nah, terus ini rata-ratanya buat yang kayak tadi ya. Di sini nih. Rata-rata jumlah daun. Di sini bisa tambah jumlah daun karena sudah jelas ini ya. Nah, ini rata-ratanya kok di sini sih? Nah, nanti di sini, ini garis-garis yang di sini tuh nggak usah ada ya. Hilangkan ini yang garis yang di sini. Ya, Ibu. Cukup garis yang ada di sini doang nih. Aduh, udah oh nggak ada di sini. Sini. Dan yang hilang lagi itu ada di sini. Gak usah ada garisnya ini. Nanti kan kelihatan sendiri ini rata-ratanya segini di sini. Karena ada, aduh hilang deng. Itu cuma di sini. Nah, ikut yang bawah ini ya, berlian. Nah, tuh. Berarti ada lagi yang hilang, guys. Di bawah. Batas bawah. Nah. Sudah begitu. Ingat ya, ini keterangan apa tabel juga nih kayaknya stepku nggak miring deh. Nggak italik dia. Ini kalau masih bisa dikasih lebar. Supaya minggu-minggunya ini nggak ambil tempat. Duh, salah. Oke, seperti itu tabelnya. Nanti ini tolong yang di bawah sini yang dicontoh. Ini K1. K1-nya jangan dipisah ya. K1. Baku sambung nih. Karena ini kode atau label. Terus gambarnya. Ya masih mending lah ini ya. Ya Allah. Kenapa di awal nggak ada pengamatan apa ya namanya bentuk
Lalu ada lagi yang mau ditanyakan? Silahkan kelompok yang lain ini sudah saya yakin punya kalian pasti hampir-hampir sama, Iya, ya kan? Iya, Ibu. Jadi nanti Iya, Ibu. silahkan kalian mengikut dengan kelompok yang sudah saya revisi tadi. Ibu mau bertanya lagi di bagian prosedur Ibu. Di situ kan ada pengamatan pertumbuhan dan perkembangan. Di situ apakah masih dipakai itu jumlah buahnya Ibu? Mana? Tetap, maksudnya ya tetap jumlah buah itu tetap ada, kan terhitung. Mana? Yang di pengamatan Metode adakah kalian cantumkan? itu, Ibu. Tetap ada kan di sini menghitung jumlah buah itu tetap, tapi berhubung karena jumlah buah yang sesuai tidak perlu dibuat tabel, hanya di tabelnya tok, tapi di prosedur itu tetap dihitung, diukur. Di sini ini nggak usah hasilnya, harusnya langsung aja. Ini pengamatan generatif. Ini langsung hilang nih di atas. Ini ya yang kalian kan? Ini sini berarti tabel mana ya? Ini ganti ya. Keterangan tabel itu. Tabel 4 berarti di bawah. Rata-rata berat buah. Apa lagi? Panjang, berarti berat, panjang, diameter. Nggak usah rata-rata berarti ya. Karena rata-ratanya nggak adil. Ada yang 3, biar nggak masalah. Yang cetak salah rata-rata berat, panjang, jangan berat dulu deh, buah dulu, jumlah dulu. Jumlah, berat, panjang, Diameter. dan diameter buah kus L. Ini udah nggak usah dijelaskan lagi, 5 kilo, 10 kilo ini orang udah tahu. Nah kan di sini ada. Yang jelas juga konsisten di atas pakai K1, terus di bawahnya nggak ada. Berarti harusnya ada. Dan ini bukan lagi konsentrasi ya, perlakuan. Ini satu. Ibu tidak muncul. Jangan di atas seperti di keterangannya. Ini hampir sama dengan yang di atas ya. K2 10 kilo. Orang sudah tahu pakai perlakuan apa. Ibu. Jumlah buah ini rata-rata. Oh, rata-rata 4,0 ini diperoleh dari 3 buah. Berat ini 3,73. Nah, pertanyaannya ada yang minus. Kalian yakin ini? Masa iya buah 3 dengan rata-rata 4,03 tapi 6 buah cuma dapat 3,73, padahal orang akan lihat gambar ini nih, masih akan lebih tinggi lagi berat buah yang 6 ini ketimbang yang 3. Ini yang mana benar nih? Ini udah salah ini. Iya, kemarin kami sempat bingung Ibu, cuman kami hitung karena di perlakuan yang 10 itu Ibu ada yang kecil buahnya, sehingga kalau yang mana kecilnya? Nah, Ibu, sementara di gambar ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini cuma 3 buah. Apakah 3 buah ini
hitungannya memang betul-betul dia lebih berat kalau di total keseluruhan dengan yang 6 ini. Padahal nih kalau mau lihat ya, buah yang di ujung sini dengan yang ini itu hampir setara beratnya. Ditambah dengan 5 buah lainnya, harusnya ini lebih tinggi daripada ini. Dari segi jumlah aja udah beda, selisih setengah loh ini. Berarti kalian salah menimbang berat buah. Harusnya kan diukur. Oh, buah 1 sekian gram, buah 2 sekian gram, buah 3 sekian gram. Di total baru bagi 3, rata-ratanya berapa? Kalau memang benar 4,03. Begitu juga dengan yang 6 buah ini. Buah 1 berapa, buah 2 berapa, buah 3, 4, 5 berapa. Di total kemudian dibagi 6. Karena ada 6 buah, itu sebutnya rata-rata. Atau memang begitu hasilnya, hasil perhitungan rata-rata. Coba hitung ulang, siapa tahu salah rata-rata. Iya Ibu, nanti mau dihitung ulang. Iya Ibu. Pastikan ya kalau Prof mau lihat ini, mau dapat ini kalau kalian cantumkan begitu. Kemudian di sini juga lagi tertulis perkembangan. Nah, bukan perkembangan buah mentimun dari kuncup hingga menjadi buah kecil. Perkembangan, harusnya di sini ada nih morfologi bunga mentimun dan perkembangan dari kuncup hingga mekar, hingga menjadi buah kecil. Dan perkembangan bunga dari kuncup hingga, ini udah harusnya sebenarnya itu bakal buah, bukan buah kecil, hingga terbentuk bakal buah. Nah, ingat ya, ini nggak miring ini. Di panduan miring nggak? Setahu aku nggak. Kemudian pembahasan. Nah, pembahasan. Ini kalau melihat pembahasan kalian kan ini digabung jadi satu. Padahal di hasil itu ada yang istilah hasil dan pembahasan. Hasilnya ini harusnya dibahas. Jumlah buah. Sebenarnya masih salah ya sebenarnya ini tabel ini karena langsung tabel. Harusnya contoh 31.1 pengamatan jumlah daun. Tabelnya begini. Nah, di bawahnya tuh harus ada kata-kata. Berdasarkan tabel 1 ditemukan bahwa perlakuan K1 menghasilkan jumlah daun terbanyak dengan rata-rata, atau misalnya terbanyak pada minggu, misalnya nih pada minggu ke titik-titik dengan rata-rata titik-titik. Begitu. Yang terendah, sedangkan jumlah daun terendah ditemukan pada perlakuan K2 minggu titik-titik. Sudah, langsunglah masuk lagi. Semua tabel begitu, Nak. Jadi tabel itu tidak hanya disajikan seperti ini. Tabel itu harus disebutkan dalam narasi yang seperti ini. Supaya orang tahu, oh, apa yang dijelaskan di sini itu rujuk dari hasil yang dicantumkan pada tabel 1. Semua artikel pun sistemnya begini. Baik itu gambar ataupun tabel kan ini, baik itu dia di bawah.
pada akhirnya berdasarkan tabel 1, bukan bahwa titik-titik, ya sudah tabel ini ditukar, ini di atas, baru tabel di bawah. Keterangan. Ini kan hasil, kan menjelaskan mendeskripsi secara singkat hasil terbaik dan terendah di mana. Tidak disebutkan semua. Pada minggu sekian, pada minggu sekian, ya semua bisa lihat itu. Cukup perjelas banyak di mana, terendah di mana. Supaya apa? Hasil ini nanti akan memudahkan kalian menarik kesimpulan. Seperti saya jelaskan artikelnya Dian. Singkat jadinya kesimpulannya karena sudah tahu. Tadi kan saya sudah jelaskan yang tinggi di mana, yang rendah di mana. Tahu nih ya, satu kuncinya hanya terbaik itu di bawah 578. Ini tertinggi hasil ini terbaik dan tertinggi dan rendah itu di bold supaya orang tahu. Baik di kelas 1 bahasannya dibahas hasil ini bisa minggu kesekian, kok bisa rendah di minggu kesekian, kenapa satu lebih bagus daripada kedua, itu pembahasan pengamatan. Tengah malam begini. Ibu punya Kenapa? Putus-putus. Record Iya, lagi, kalian nggak record? Ibu punya gambar sudah tidak muncul. Tak. Allah. Sudah, yang jelas ini saya punya perbaikan ada di siapa ini? Grupnya Dian sama grupnya Berlian. Silahkan grup lain, 3 kelompok lainnya mengikuti hasil perbaikan yang ada di kelompoknya Dian dan Berlian. Saya komentari dulu ini beberapa supaya nanti ini ubah ya fontnya itu jadi font 10 aja. Masalah. Nah, sebenarnya ini ada ketimpangan ini. Di gambar bunga. Harusnya kasih saja logo ini A, ini B, ini C, ini D, ini E. Nanti di bawahnya langsung titik di sini. A itu ada H1 kuncup bunga. Kuncup bunga H1. H1 itu maksudnya apa? Hari. Iya, siapa nih? Berlian. Iya, Bu. Kemudian Iya, ini Bu. hari pertama itu yang muncul bunga. Terus bagian B-nya itu adalah bunga mulai terbuka, bukan membuka, ini H2, dalam kurung H2, titik koma, C, itu bunga mekar sempurna. Ini H3. Lalu gambar D, bakal buah mulai muncul, mulai muncul. Nah, karena ini hampir sama nih antara H4 dan H5, langsung saja nanti D, E dalam kurung bakal buah mulai muncul pada hari dan 5. Udah begitu doang keterangannya. Ini spasi 1, keterangan gambar itu 1 ya. Keterangan gambar 1. Nah, ini saya sudah beri
artikel. Oke, begitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada, mau tutup. Iya, Ibu, belum Simpan ada, terus. Ibu. Oke, serahkan pokoknya ini Bu Prof baru minta ya. Bukan, Ibu. Sudah kirim Kemarin kan, link. iya, batasnya itu kan hari ini sebenarnya Ibu tanggal 5. Terus karena beberapa kendala kami tuh baru bisa kerja itu di tanggal 4 kalau tidak salah, Ibu. Baru selesainya pun telat jam berapa tadi itu di kampus, Ibu. Baru sudah minta keringan juga ke Prof. Terus Prof bilang kirim saja nanti. Baru beliau bilang kalian sudah pernah konsul ke Ibu Devi. Orang bilang saya yang bilang, Ibu, sudah, Ibu. Baru bilang oh oke. Jadi ternyata kami masih salah, Ibu. Jadi takut sekali kalau beliau mau baca ini. Sudah, kalian masih mendapat tabel-tabel yang ada di garis-garis saja itu belum langsung bilang ini masih salah ini. Katanya sudah konsul sama Bu Devi. Yang ada tuh saya yang kena. Aduh, lupa tadi yang mana tadi yang diperbaiki. Ini ada 2 lagi artikel. Aduh, kalah. Sabar. Lupa tadi yang mana yang diperbaiki ya. Ini po. Mana ini yang diperbaiki? Jangan bilang ada tuh yang diedit tadi ya. Oh, bukan ini. Ini po 25. Ya Allah ya Rabbi, aku menangis ini kalau nggak ada yang diperbaiki tadi. Ini nggak apa-apa, aku cross check lagi terkait citasinya karena saya yakin kalian sudah menggunakan sesuai dengan yang saya jelaskan kemarin supaya kalian tidak worry duluan. Nah, ini 2 artikel iya, 2 pekerjaan tidak dapat dikirim. Kenapa? Kok nggak bisa dikirim? Weh. Kenapa katanya nggak bisa dikirim? Aduh, ini pekerjaan saya. Kayaknya saya sudah tidak mau lagi ke laptop ya. Saya juga oleng nih. Ini yang mana belum dikirim? Aduh. Punya dia yang bisa dikirim. Hai. Mana tadi? Kelompok. Apa tadi nama dokumennya? Artikel kelompok 1. Jaringan masih muter-muter ini. Oke, begitu ya. Nggak ada lagi pertanyaan? Belum. Kalau tidak ada, silahkan diperbaiki sesuai dengan saran dan komentar yang saya sudah sematkan di artikelnya Berlian dan juga artikelnya dia dan kawan-kawan. Silahkan diperbaiki. Saya besok pagi pun kalau kalian besok pagi atau gini deh, kalian tidak boleh mengirim atau mengkonfirmasi ke Prof itu maksudnya ada yang duluan konfir. Jangan, mending kalian satu orang, Ibu mohon maaf, kami sudah menyelesaikan perbaikan. Kami sudah upload hasil perbaikan di Google Drive yang Ibu Prof saya perbaiki kalian punya kalimat dan itu tolong pastikan semua kelompok itu sudah selesai melakukan perbaikan baru dikonfirmasi ke Ibu Prof. Begitu saya harus sepakat, harus bareng biar bisa ternyata memang mereka itu memperbaiki di chat itu memang ada buktinya. Juga harus memastikan perbaikannya itu benar-benar bagus. Kalaupun besok kalian mau konsul lagi, Ibu tolong dicek ada yang kurang. Minimal saya itu fokus ke artikel kalian ya, karena itu pasti akan fokus ke artikel doang. Apa yang tercantum di artikel kemungkinan itu Prof akan berpersepsi bahwa itu sudah sama. Jadi tolong kalian fokus ke artikelnya dulu baru ke laporan. Dan kalau bisa yang diupload tuh sudah bentuk PDF. Jangan Word kayak tadi, boleh ada Word-nya
kalau bisa ada PDF-nya yang diupload supaya Ibu Prof itu ngelihatnya tidak hancur, enggak berantakan tataannya. Begitu ya? Kemarin iya Ibu, kalau terkait file itu Ibu, kemarin kami sudah buat PDF tapi Ibu Prof tetap kekeh biar dikirimin Word. Katanya kalian kirim pakai PDF nggak mau direvisi ya? Tidak, maksud saya ada Word-nya, ada PDF-nya. Siapa Iya. tahu nih kan Prof udah ngelihat itu, Word-nya udah bener, udah langsung ngebuka PDF aja karena bisa jadi tatanan di Word itu tuh masih berantakan. Tujuannya pun kenapa mencantumkan PDF, karena kemungkinan di Word-nya akan, berantakan tatanannya Ibu, soalnya kalau beda ke PC kadang beda, ada yang berubah. Prof tahulah itu karena sering terjadi di setiap laptop orang, beda laptop ya beda tampilan gitu kan. Jadi silakan ya. Weh, kalian sadar nggak ini sudah jam 11:30? Iya, Ibu. Sudah, Iya kalian istirahat. sadar Ibu. Kalian istirahat. Silahkan diperbaiki sesuai dengan saran saya. Paling lambat besok lah kalian masih punya waktu sampai setengah hari atau enggak, misalnya jam sepakat mengkonfirmasi itu di jam 12 siang. Tapi tetap di kalimat kalian harus tetap menyampaikan maaf, Ibu Prof. Kami mohon maaf karena baru bisa mengkonfirmasi bahwa perbaikan baik laporan dan artikel sudah kami upload kembali. Begitu aja. Tetap ada kata maafnya ya, karena itu memang posisi kalian salah karena sudah lewat dari tenggat waktu yang dikasih sama beliau. Oke, begitu ya? Iya, Ibu. Iya Ibu. Kalian suara-suara mengantuk, aku masih bersemangat ria ini menjelaskan di kalian. Masalahnya Masih kalian kena, semangat aku juga Ibu. Hindun, Hindun ini ada yang bersuara Hindun. Ibu hadir. Sudah, kalian cuma tujuh lainnya ini sudah, yang lain tak tidur, no? Nggak masalah ya. Saya tidak menuntut kalian hadir semua. Yang jelas perbaiki bersama-sama satu timnya. Satu mengerjakan khusus tabel, satu mengerjakan yang lain kan lebih bagus. Nanti tinggal disatukan. Begitu caranya kerjasama kan? Tidak. Oke, sudah kalau begitu kita akhiri saja Zoom meeting ini. Karena saya juga sudah mau istirahat karena saya sebenarnya belum boleh terlalu lama depan laptop karena tadi aja baru pesan obat lagi karena baru konsultasi di Halodoc. Baru konsultasi di Halodoc lagi. Karena dokter yang di sini kemarin menurut saya kurang memberikan solusi dan kejelasan apa sih yang terjadi. Sampai saya konsultasi secara online pakai aplikasi barulah ketemu, oh iya kayaknya lebih kena sama penjelasan dokter yang satu. Oke, tolong diperbaiki, semangat, jangan lupa batas waktunya 12. Siapa ini? Ramahtia Hasan, Syafakila, Ibu, terima kasih. Kalian doakanlah saya supaya selalu sehat ya. Saya Amin. malah khawatir meninggal. Oke, tidak usah kirim love banyak tadi. Oke, sudah kalian istirahat saja. Insya Allah semoga dimudahkan buat kalian memperbaiki. Sampai Terima kasih Ibu. Terima kasih Bu. Jadi, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Bu. Terima kasih Bu. Ibu.